Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak sekalian, siswa-siswa SMP Negeri 1 Jater. Pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali lewat media sosial untuk melakukan pembelajaran di masa pandemi ini. Dan anak sekalian, insya Allah pada kesempatan ini kita adalah pertemuan yang kedua kalinya untuk membahas mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pertemuan yang kemarin kita telah membahas secara garis besarnya saja, yaitu dengan mencintai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meyakini dengan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi tersebut. Anak sekalian yang soleh, yang solehah, mudah-mudahan Bapak masih tetap berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua disehatkan lahir dan batin. Kemudian tetap virus-virus corona ini kita berdoa pada Allah supaya cepat dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa belajar bertatap muka di kelas seperti biasa. Anak sekalian yang Bapak banggakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai nama-nama yang begitu indah. Nama-nama yang indah itu yang dikenal dengan nama Asmaul Husna. Ada 99 nama Allah yang indah. Ya, dari 99 nama-nama Allah yang indah itu, yang sering kalian ucapkan, kalian baca setiap pagi menjelang pembelajaran, yaitu di sekolah kita sebelum kita memasuki jam pelajaran, maka tentunya kalian sudah pada hafal, sudah pada kalian mengenal dengan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini Bapak akan menyampaikan hanya sebagian saja nama-nama Allah yang perlu Bapak sampaikan. Bukan berarti ini hanya yang penting hanya yang Bapak sampaikan saja, akan tetapi kalian silakan menggali sendiri artinya, maknanya, kemudian sampai kepada cara-cara pengamalan dan hikmah-hikmahnya ketika kalian itu mengenal nama-nama Allah. Karena Bapak yakin Asmaul Husna di SMP Negeri 1 Ciater ini sudah pada tahu dan sudah pada hafal. Anak-anak sekalian yang Bapak banggakan, tetap Bapak berpesan agar kalian tetap berada di rumah, kalian tetap menjaga kesehatan kalian, jangan keluar, jangan berkerumun. Kemudian kalian kalau keluar pun kalian pergunakan masker, agar semua itu kita lakukan sebagai usaha kita untuk memutus mata rantai virus-virus corona ini, agar cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bumi pertiwi yang kita cintai ini. Anak sekalian yang soleh, anak sekalian yang solehah, nama-nama Allah yang 99 ini, ya, tentunya akan kita bahas hanya sebagian kecil saja. Silahkan kalian cari sumber sendiri. Nah sekalian, apabila kalian memerlukan, Bapak mempunyai sumber yang Bapak pakai, yaitu ini berbentuk buku modul seperti ini. Tapi bukan berarti kalian harus buku seperti ini, ya. Masih banyak sumber-sumber yang lain, kalian silakan kalian cari. Anak sekalian, nama-nama Allah atau Asmaul Husna ini adalah nama-nama yang begitu indah. Apalagi kita sering dilantunkan di setiap pagi sebelum kita menjelang pembelajaran di lapangan SMP Negeri 1 Ciater ini. Nah, hal ini sebagaimana tercantum pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surat Al-A'raf ayat 180. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa zarul ladzina yulhiduna bi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut
Asmaul Husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya, nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Anak-anak sekalian, pada surat Al-A'raf ini, ayat 180, ini mengandung perintah kepada kita semua. Di mana perintah ini, ketika kita bermohon kepada Allah, yang kita tahu permohonan kepada Allah itu adalah berdoa. Sebelum kita berdoa, tentunya kita sebutlah nama-nama Allah yang sangat indah ini, yaitu Asma Husna. Ya, sekali lagi, sebelum kita berdoa, coba kita bacakan asma-asma Allah, nama-nama Allah yang begitu indah, baru kita memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita abaikan orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang tidak mengindahkan nama-nama Allah, orang-orang yang tidak meyakini nama-nama Allah, kita abaikan. Siapa yang akan membalas ketika ada orang yang mengabaikan seperti itu? Adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, maka dalam hal ini kita sebagai umat muslim, kita sebagai umat Islam, hendaknya kita ini mengimani nama-nama Allah yang 99 ini. Ya. Karena Bapak yakin kita ini sudah terbiasa membacakan itu. Anak sekalian yang Bapak banggakan, yang tentunya kita ini setelah kita membacakan, mengetahui nama-nama Allah yang indah yang 99 ini, yang tentunya kita harus bisa meneladaninya. Ya. Tentang menghafal Asmaul Husna, Rasulullah SAW bersabda, Innallaha tis'atan wa tis'ina isman mi'atun illa wahidam man ahsaha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa yang menghafalnya, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari. Anak sekalian yang Bapak banggakan. Nah, dalam hal kesempatan ini, Bapak akan hanya menyampaikan 4 nama Asmaul Husna. Hanya menyampaikan 4 Asmaul Husna. Yaitu yang pertama, Al-Alim. Al-Alim artinya Maha Mengetahui. Dari nama ini jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah mengetahui segala sesuatu. Baik yang kecil maupun yang besar, baik yang di dunia maupun di akhirat. Baik yang sudah terjadi maupun yang belum terjadi. Allah memiliki nama Al-Alim karena pengetahuannya yang sangat jelas sehingga terungkap baginya segala hal yang kecil apapun. Anak sekalian yang Bapak banggakan. Jadi dengan kalian mengetahui nama Allah dengan Al-Alim, bahwa Allah itu Maha Mengetahui sekecil apapun, ya, benda-benda yang mungkin tidak bisa kita lihat, tapi ingat Allah itu Maha Mengetahui. Ya, salah satu contoh ketika kalian kemarin setelah kalian melaksanakan puasa bulan Ramadan, manusia bisa dibohongi, orang tua kalian bisa dibohongi. Ketika kita di luar melakukan puasa, padahal kita di dalam, atau ketika kalian sedang sendiri kita makan dan minum, sepertinya kita tidak ada yang mengetahui, padahal Allah ini mengetahui. Ya, anak sekalian, nah dengan kalian mengamalkan, kalian mengetahui bahwa Allah Maha Mengetahui atau Al-Alim, maka dituntut kita ini berbuat jujur. Kita tidak bisa berbohong, tidak bisa menipu daya. Sebab apa? Sebab Allah mengetahui apa yang kita lakukan. Kemudian selanjutnya, yang kedua yaitu Al-Khabir. Al-Khabir ini adalah Maha Teliti. Sebagai orang Islam yang taat, sudah menjadi keharusan bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan harus dipertimbangkan terlebih dahulu. Kalau kita bicara kasar, pikirkan dulu oleh kita, apakah enak enggak kalau kita bicara kasar diterima oleh teman kita? Kalau kita mau marah, apakah wajar enggak akibatnya? Apa dipikirkan dulu oleh kita? Ya. Sebab apa?
Sebab Allah pun ini sudah sangat maha pertimbangan kepada kita semua. Sudah maha teliti kepada kita semua. Sehingga bahwa ketika kita ini akan melakukan sesuatu, tolong kita cermati, tolong kita pertimbangkan, baik itu pekerjaan yang merupakan pekerjaan fisik ataupun pekerjaan-pekerjaan yang memerlukan otak kita. Sebagaimana pada surat At-Taubah ayat 16 yang artinya, apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan sedangkan Allah belum mengetahui? Dalam kenyataan orang-orang yang berjihad di antara kamu dan tidak mengambil menjadi teman yang setia selain Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, anak sekalian, jangan dikira kita kalau berbuat jahat, berbuat khianat, ini tidak ada yang mencatat, tidak ada yang mengetahui bahwa Allah itu mengetahui segala-galanya. Kemudian yang ketiga, As-Sami. As-Sami ini Maha mendengar. Dari nama ini dapat dipahami bahwa Allah Subhanahu wa taala mendengar segala sesuatu. Pendengaran Allah tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Baik suara secara zahir maupun batin, Allah mendengar semua yang terucap. Anak sekalian yang Bapak banggakan, ingat, apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, Allah mengetahui segala-galanya. Baik pekerjaan ini yang zahir ataupun yang batin, yang ada niatan yang dalam hati, Allah sudah mengetahui apa yang akan kita ucapkan. Ya. Nah, maka dalam hal ini, sembunyi dimanapun, ya, kalau kalian ingin menceritakan orang, kita sembunyi ini sini ke sini, kita berdua, takut ada orang, silahkan. Mereka atau manusia tidak bisa mendengarnya, tapi ingat, sembunyi di mana saja, tetap Allah mengetahui apa yang kita rencanakan, apa yang kita lakukan. Maka dengan demikian, tolong kepada anak sekalian, kita berhati-hati di dalam ucapan, di dalam perilaku kita. Sebab apa? Sebab apa? Sebab di dalam kita atau di sekeliling kita ini ada yang memantau kita yang mungkin kita tidak tahu. Kemudian yang keempat yaitu Al-Basir, artinya Maha melihat. Allah adalah Tuhan yang Maha melihat. Penglihatan Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas kepada ruang dan waktu. Jadi Allah itu tidak tidur, anak sekalian. Allah tetap memantau kita dalam gerak-gerik kita sehari-hari. Kita ingat bahwa pasukan-pasukan Allah, malaikat-malaikat Allah, ini ada yang mencatat kebaikan, mencatat kejahatan kita. Ini adalah pasukan-pasukan Allah. Maka dengan demikian bahwa kita sebagai manusia, itu jangan mentang-mentang kita tidak ada siapa-siapa, sembunyi-sembunyi kita ambil barang-barang orang lain, perkiraan kita tidak ada yang tahu, padahal ingat Allah mengetahuinya. Nah, anak sekalian, maka dengan demikian Bapak harapkan kita berhati-hati dalam bertindak. Jangan sampai ketika tindakan-tindakan yang kita lakukan ini merugikan kita sendiri. Anak sekalian yang Bapak hormati, Bapak banggakan. Nah, yang tentunya timbullah pertanyaan-pertanyaan pada kita semua. Apakah ada hikmahnya ketika kita mengamalkannya, mengamalkan Asmaul Husna, mengetahui Asmaul Husna? Tentunya banyak sekali. Di antaranya, setelah kita mengetahui Asmaul Husna, maka hidup kita ini tidak akan tersesat. Apa sebab? Dengan nama-nama Allah yang tadi kita sebutkan, ya, walaupun hanya 4, ya, sesuai dengan kurikulum yang harus disampaikan kepada kalian, ya, akan tetapi nama-nama Allah yang 99 ini sudah menjadi gambaran bagi kehidupan kita semua. Ketika kita tersembunyi, ada ya Basir. Ya. Nah, ketika kita ini menjadi orang-orang yang pintar, apakah kita harus sombong? Sementara Allah itu Maha teliti dan Al-Alim, Allah itu Maha yang berilmu, yang punya ilmu, yang sangat teliti.
maka kita tidak bisa bersombong-sombongan kepada siapapun. Kemudian ketika orang ini mengamalkan Asmaul Husna, maka hamba yang beriman kepada Allah semata, maka hidupnya akan banyak diberikan kemudahan oleh Allah. Kita yakin jaminannya dari Allah. Ya. Kemudian yang tentunya hikmah mempelajari ini adalah akan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, hikmah mempelajari Asmaul Husna akan mendapatkan ketenangan hati. Allazina amanu wa tatma'inul qulub bi dzikrillahi ala bi dzikrillahi natma'inul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Surat A'raf ayat 28. Anak sekalian yang Bapak banggakan, yang terakhir, hikmah mempelajari kita Asmaul Husna, yaitu bahwa kehidupan kita ini tidak akan termasuk orang-orang yang merugi. Anak sekalian yang Bapak banggakan, kenapa kita tidak akan termasuk orang-orang yang merugi? Kita ingat pada surat Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam keadaan kerugian. Siapa yang tidak rugi kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya menaati kebenaran dan menasihati supaya menepati kesabaran. Nah, anak sekalian, jadi jelas bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa ini tidak akan pernah rugi hidupnya. Ya. Yang akan merugi itu adalah siapa? Yang tidak sabar, yang tidak saling menasihati. Jadi jelas jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Illal ladzina, kecuali yang tidak merugi siapa? Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yaitu orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, orang-orang yang saling menasihati, saling mengingatkan, maka itu tidak akan pernah rugi dalam kehidupan. Anak sekalian yang Bapak banggakan, yang soleh dan solehah, untuk pertemuan ya kali ini kita cukupkan sekian. Silakan tugas dari Bapak, kalian tuliskan nama-nama Allah Asmaul Husna yang 99 ini dengan artinya. Kemudian silakan kalian share ke grup PAI SMP Negeri 1 Ciater. Ya. Dan sebelum kita mengakhiri pertemuan ini, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya pertemuan ini sehingga menjadi bekal dalam kehidupan kita. Tidak lupa juga Bapak mengingatkan yang belum subscribe dulu. Setelah itu kemudian kalian silakan di like dan mudah-mudahan bermanfaat. Itu saja yang perlu Bapak sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.